Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas materi mengenai semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 mempunyai tekad untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi negara kesatuan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Ada atau tidaknya negara ini tergantung dari rakyatnya sendiri untuk mempertahankan keberadaannya. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaannya terhadap tanah air, kerelaan berkorban untuk tetap tegaknya bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pertahanan negara yang menganut prinsip sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Yang kedua, pembelaan negara diwujudkan dalam keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara yang merupakan tanggung jawab dan kehormatan bagi setiap warga negara yang didasarkan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Yang ketiga, bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Yang keempat, bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri bebas aktif. Yang kelima, bentuk pertahanan negara bersifat semesta, dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah sebagai satu kesatuan pertahanan. Dan yang keenam, pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Selanjutnya yaitu mengenai materi perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut ini beberapa contoh partisipasi masyarakat dalam upaya pembelaan negara dalam berbagai bidang. Yang pertama, kita akan membahas dalam bidang ideologi. Ideologi negara kita adalah Pancasila. Sebagai warga negara, kita harus memahami nilai-nilai Pancasila serta mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wujud partisipasi warga negara dalam membela negara di bidang ideologi, misalnya percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran dan agamanya masing-masing. Saling menghormati dan mencintai antar sesama manusia dengan selalu melakukan kegiatan kemanusiaan, menetapkan persatuan dan kesatuan dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi,
mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama, melakukan berbagai kegiatan yang mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas mengenai perwujudan dalam bidang politik dan hukum. Mewujudkan stabilitas politik nasional demi kelangsungan hidup pemerintah yang berdaulat dapat dilakukan dengan turut serta menyukseskan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah atau pilkada, pemilihan pemimpin organisasi dan bentuk pemilihan lainnya. Kegiatan menyampaikan aspirasi secara lisan ataupun tulisan dilakukan dengan sopan, bersikap kritis terhadap segala permasalahan. Yang ketiga, kita akan membahas perwujudan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, setiap warga negara dituntut untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonominya, yaitu dengan cara bekerja mencari nafkah, melakukan transaksi jual beli sesuai dengan kesepakatan bersama dan ketentuan yang berlaku, mengembangkan usaha kecil, menengah, dan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing sehingga dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan devisa bagi negara. Selanjutnya, yang keempat, kita akan membahas mengenai perwujudan sosial budaya. Masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke memiliki keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan golongan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbineka tunggal ika dengan mempererat hubungan baik antar warga negara masyarakat dengan mengembangkan sikap toleransi antar suku bangsa, agama, ras, dan golongan. Memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam, mengalami kemiskinan, anak-anak jalanan, orang-orang cacat, orang-orang lanjut usia atau jompo. Mengembangkan bakat dan kemampuan masing-masing seperti dalam bidang seni atau olahraga sehingga dapat meningkatkan prestasi yang mengembangkan dan membawa harum nama baik daerahnya maupun bangsa. Melestarikan adat istiadat dan budaya daerah sebagai salah satu unsur budaya nasional, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup sehingga terhindar dari bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Selanjutnya, yang terakhir yaitu perwujudan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat, misalnya melakukan kegiatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling di wilayahnya masing-masing.